Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku bakal merespon teman-teman banyak komentar yang masuk dan terutama kali ini membahas seputar kepemilikan Bitcoin ya. Nanti aku juga akan memberikan perhitungan secara singkat. Jadi kalau misalnya kita lihat di komentar-komentar yang masuk di channelku, sebenarnya banyak banget teman-teman semua yang mungkin merasa Bitcoinnya itu nggak cukup, terus mereka cukup berkecil hati dan nganggap Bitcoinnya itu belum banyak. Tapi nanti di slide berikutnya aku bakal tunjukin perhitungannya. Sebenarnya Bitcoin yang kamu punya itu bukanlah angka yang kecil ya, man. Seperti ini contohnya dari Kak Nida FR. Meskipun saya pedagang kaki 5, alhamdulillah tetap konsisten dari tahun kemarin sudah terkumpul 0,1 Bitcoin. Dari Kak di 23350 saya baru punya 0,126, rasanya menyedihkan. Dari Kak Ayas 7 Fight, mau tanya Kak, apakah di masa depan 0,001 Bitcoin berharga? Kalau benar, kira-kira di harga berapa ya Bitcoin? Apakah ketika Bitcoin nyentuh 1 juta dolar? Kemudian dari Kak akun QF9BW, saya baru ada 0,3 Bitcoin, kuli bangunan, nabung nyicil. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan kita, aku mau ngucapin dulu sebenarnya teman-teman semua itu hebat banget karena kalian semua udah berhasil mengakumulasikan Bitcoin ya. Jadi aku pribadi, aku respect dengan kalian terlepas apapun posisi yang kalian kerjakan. Apapun pekerjaannya, bagaimanapun cara kalian menghasilkan uang, asalkan cara tersebut adalah cara yang legal dan juga cara yang halal dan kemudian kamu gunakan untuk nge-staking Bitcoin, aku respect banget. Terlepas dari berapapun Bitcoin yang kita miliki. Karena sebenarnya kalau kita lihat prinsipnya, pada akhirnya emang kita semua nggak akan bisa memiliki cukup Bitcoin. Orang yang udah punya 1 Bitcoin, orang yang udah punya 10 Bitcoin, pasti kalau ditawarin, mereka pasti pengen lebih banyak Bitcoin lagi. Bahkan seorang Michael Saylor, Bitcoinnya udah 500.000, itu pun masih ngebeli Bitcoin terus ya, man. Jadi aku respect banget dan aku salut banget buat teman-teman semuanya yang berjuang nge-staking Bitcoin sebanyak mungkin yang kamu bisa. Dan di sini, aku bakal tunjukin ke teman-teman bahwa sebenarnya Bitcoin yang kamu punya itu nggak kecil. Nah, kalau misal teman-teman lihat di sini, aku udah menyiapkan sebuah tabel ya. Dimana sebenarnya di tabel ini dulunya aku pernah menggunakan untuk menghitung berapa banyak sih uang yang kita perlukan atau Bitcoin yang kita perlu staking, Bitcoin yang perlu kita kumpulkan untuk kita bisa pensiun dengan cukup tenang. Nah, kalau kamu lihat di sini ada 3 tabel, tapi sebenarnya tabel yang kita nanti bakal lihat tabel yang warna oranye. Kalau misal tabel yang biru ini untuk menghitung berapa banyak uang yang kita perlukan untuk pensiun. Contoh, kalau saat ini kamu pengeluaran per bulannya 10 juta, pensiun dalam 20 tahun. Kemudian inflasi tahunannya 6%. Nah, nanti menurut perhitungan, itu di masa depan kamu butuh sekitar 32 juta per bulan. Kemudian per tahun, kamu butuh 384 juta sekian, dan dana pensiun yang kamu butuhkan adalah 9,6 miliar. Karena kalau kamu udah punya 9,6 miliar ini, dengan return 10%, kamu ambil 4%, kamu reinvest 6%, itu harusnya duit kamu udah nggak bakal bisa habis lagi. Itu pun menurut aku pribadi udah cukup konservatif. Karena menurutku nanti Bitcoin juga masih bisa menghasilkan return yang lumayan oke ya. Dan buat teman-teman yang udah lumayan jago investasi, kamu pasti bisa menghasilkan di atas angka itu secara konsisten. Nah, berikutnya poin kedua, ini adalah tabel di mana kita menghitung berapa banyak Bitcoin yang diperlukan untuk kita pensiun. Tapi di sini ada case-nya bear case, base case, dan bull case. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya harganya ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan harga proyeksi dari MSTR atau Michael Saylor, di mana mereka udah memproyeksikan di tahun 2045, tepatnya 20 tahun dari sekarang, Bitcoin itu bear case-nya bisa mencapai 3 juta dolar, base case-nya, case wajarnya mencapai 13 juta dolar, dan kalau adopsinya luar biasa bisa mencapai bull case 49 juta dolar. Dan itu di tahun 2045, 20 tahun dari sekarang. Makanya di sini dihitungin kalau kita misal butuh 9,6 miliar dengan angka yang tadi kita masukin, itu kita butuh Bitcoin sebanyak 0,139, bear case-nya, base case-nya 0,032, dan bull case-nya bahkan cuman 853.000 Satoshi, kamu udah bisa retire ya, man. Nah, kemudian tabel inilah tabel yang paling penting dari semuanya, dimana tabel ini adalah untuk menghitung kalau misalnya Bitcoin yang udah kamu akumulasikan sekian, itu di masa depan portofoliomu bisa menjadi berapa. Karena tadi lumayan banyak teman-teman kan yang komen kalau misalnya portonya masih cuma 0,1 Bitcoin, 0,001 Bitcoin, apakah berharga? Nah, ini jawabannya teman. Bagi kamu yang udah punya 0,001 Bitcoin, mungkin kamu lihat, wah 100.000 Satoshi itu kecil, tapi kamu bisa lihat di masa depan portofoliomu bear case-nya itu bisa menjadi 69 juta rupiah. Kalau misalnya kamu gunakan 100.000 Satoshi kan berarti sekarang 1,5 juta. Bayangin 1,5 juta bisa
menjadi 69 juta. Dan base case-nya itu bisa menjadi 299 juta, men. Kemudian kalau misalnya Bitcoin jadi something dan itu jadi bull case, itu bisa menjadi 1 miliar sekian, 1,1 M. Jadi yang menurut kamu 0,001 Bitcoin itu kecil, atau kalau misal kamu tanya 0,01 Bitcoin, apakah berharga? Jawabanku pribadi, berapapun Bitcoin yang kamu punya, bahkan kalau kamu punya 100.000 Satoshi pun, itu bisa menjadi something di masa depan. Kalau kita dasarkan pada proyeksinya Michael Saylor. Nah, kemudian tadi juga ada yang komentar 0,1 Bitcoin. Nih, aku juga coba hitungin 0,1 Bitcoin kamu di masa depan bisa menjadi 6,9 miliar. Dan itu udah angka yang bear case banget ya, teman. Atau Bitcoin nggak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Base case-nya itu bisa menjadi 29,9 miliar. Kemudian bull case-nya bisa menjadi 112 miliar. Walaupun mungkin di bear case-nya itu masih belum mencapai dana pensiunmu, tapi aku perlu ingetin ke teman-teman bahwa di sini aku cukup yakin walaupun kamu sekarang punya 0,1 Bitcoin, tapi kan kamu sekarang juga masih menghasilkan uang dan dari waktu ke waktu kamu masih menggunakan uang tersebut untuk terus nge-staking Bitcoin, nge-stake Satoshi, dan ngumpulin Bitcoin sebanyak mungkin yang kamu bisa. Jadi kalau misal kamu mungkin sekarang punya 0,1 Bitcoin, aku cukup yakin mungkin di 20 tahun ke depan pasti Bitcoinmu mungkin udah jadi 0,3, 0,5, atau bahkan kalau misalnya kamu udah mengalami kenaikan penghasilan, bisa aja kamu nanti di masa depan punya 1 Bitcoin bahkan lebih dari itu. Dan aku cukup yakin yang namanya setiap orang, asalkan kita punya kemauan, asalkan kita bekerja keras, asalkan kita bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh, apapun bidang yang kita tekuni, kalau kita serius, pasti kita akan mengalami yang namanya kenaikan penghasilan. Jadi dari waktu ke waktu, aku cukup yakin income kamu pasti akan meningkat terus. Apalagi kalau misal kamu punya bisnis, kamu punya karir di bidang profesional, apapun itu, pasti income-nya naik. Atau bahkan sesimpel kamu seorang content creator pun, pasti kan subscriber bertambah, brand makin banyak yang bekerja sama. Tapi dengan catatan kamu kerjanya dengan serius dan nggak main-main, dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jadi aku cukup yakin walaupun sekarang kamu udah punya 0,1 Bitcoin, itu udah ahead of the game banget, dan kamu udah di depan kalau dibandingkan dengan orang-orang lainnya yang mungkin belum kenal Bitcoin. Dan di luar sana aku perlu ingetin, orang-orang yang tahu Bitcoin itu baru sekitar 3-4%. Bahkan masih di bawah 5%. Jadi kamu udah ahead dari 90+% orang di luar sana. Maka itu aku selalu tekenin temen, jangan pernah berkecil hati, mau kamu punyanya 0,1 Bitcoin pun, itu udah sangat berharga. Yang penting kita punya kemauan untuk terus nambah terus Bitcoinku ya, man. Makanya tadi aku bilang, kenapa aku tetap respect dengan apapun itu pekerjaan kalian, buat kalian yang terus nge-staking Satoshi. Nah, berikutnya tadi juga ada 0,126 Bitcoin, tapi merasa ini masih portofolio yang menyedihkan. Nah, aku perlu ingetin, itu bukan angka yang kecil. Bear case-nya itu bisa mencapai 8,6 miliar, kemudian base case-nya bisa menjadi 37 miliar, dan bull case-nya bisa menjadi 142 miliar. Katakan kalau kita ambil yang base case-nya aja deh, base case-nya 37 miliar, menurut aku itu kamu pasti udah bisa hidup yang nyaman, karena kalau tadi kita coba hitung, kamu mungkin butuh 9,6 miliar, tapi asetmu bisa menjadi 37 miliar. Artinya kamu udah punya lebih dari 3 kali lipat yang kamu perlukan untuk kamu pensiun. Itu kamu udah bisa memiliki yang namanya generational wealth, atau bisa dibilang pasti keturunan kamu udah bakal bisa enjoy. Dan kemudian di sini tadi ada juga kakaknya yang merupakan kuli bangunan, tapi bisa nge-staking sampai 0,3 Bitcoin ya, men. Ini aku luar biasa, aku respect sekali. Itu artinya kalau misalnya kamu ada kemauan, itu pasti ada jalan. Gak ada alasan ya, men. Mau apapun pekerjaan kamu bisa mengumpulkan sebanyak mungkin Bitcoin. Ini bayangin kekumpul sampai 0,3 Bitcoin. Atau kalau kita dalam satuan Satoshi, 30 juta Satoshi. Kamu mungkin lihatnya sekarang kecil, tapi 30 juta Satoshi di masa depan itu bisa menjadi 20 miliar. Itu baru bear case-nya, men. Baru kasus terkecilnya. Base case-nya itu bisa menjadi 89 miliar, dan bull case-nya bisa menjadi 338 miliar. Jadi bahkan kamu pribadi, kamu bisa merubah hidupmu, nggak cuma merubah hidupmu, kamu merubah hidup generasi-generasi setelah kamu ya, men. Itulah kenapa buat teman-teman semua, aku selalu semangatin untuk kalian nge-staking sebanyak mungkin Satoshi yang kamu bisa. Mau mungkin pertumbuhannya lambat sekali, mau sebulan kamu cuma bisa nge-staking misalnya 100.000 Bitcoin, atau cuma bisa nabung katakan 2 juta, cuma bisa nabung 3 juta, nggak apa-apa.
Bahkan ada juga yang setiap hari cuma membeli 10.000. Sebulan cuma beli 300.000. Tapi aku perlu ingetin, itu udah jauh lebih baik daripada kamu nggak punya Satoshi sama sekali ya. Nah, kalau misal kamu lihat 0, sekian Bitcoin aja udah bermakna banget. Dan kalau misal teman-teman udah ikutin channelku sejak lama, kamu udah inget bahwa aku selalu bilang paling nggak kamu perlu punya 1 Bitcoin. Nah, kalau kamu punya 1 Bitcoin aja, portofolio kamu kita bisa coba ubah di sini. Tuh, bisa menjadi 69 miliar bear case, base case-nya 299 miliar, dan bull case-nya 1 triliun lebih ya, man. Jadi itu bisa menjadi something. Itulah kenapa aku selalu tekanin kalian 1 Bitcoin itu sebenarnya adalah sweet spot-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa, ya juga nggak apa-apa juga. Kumpulkan aja sebanyak mungkin Satoshi yang kamu bisa. Oh ya, di tabel ini juga ada kursnya. Ini di masa depan aku prediksi aja kalau misalnya USD itu setara 23.000 rupiah ya, man. Kalau misalnya kamu pengen pakai kurs saat ini, katakan 16.600, ya juga bisa. Nanti kamu tinggal ganti di sini, nanti angkanya bakal berubah. Semua angkanya bakal diubah ya, man. Karena ini aku udah masukin rumusnya. Nah, jadi kira-kira gitu ya, man, pembahasan kita. Itulah kenapa kalau misalnya teman-teman lihat di bagian kanan, di sini aku tulis gede-gede. Stay humble and stack sats. Jadi pesanku ke teman-teman semua adalah kita be humble aja, kita berusaha untuk rendah hati, kita terus grinding sebisa kita bekerja keras sebisa kita, lakukan yang terbaik, dan kemudian kita stacking Satoshi sebanyak mungkin yang kita bisa. Kita kumpulin terus Bitcoin kita, mau berapapun Satoshi yang bisa kamu akumulasikan, nggak apa-apa, tetap lakukan yang terbaik, dan beli sebanyak mungkin yang kamu bisa. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Teman-teman boleh coba komen berapa banyak Bitcoin yang udah berhasil kamu akumulasikan sejauh ini. Kamu boleh coba tulis kolom komentar. Ini untuk sharing aja dan untuk menjadi penyemangat buat teman-teman semua yang baru memulai karir atau journey Bitcoin-nya, man. Apalagi buat teman-teman semua yang baru belajar. Buat teman-teman yang pengen belajar seputar Bitcoin lebih lanjut, cek playlist Bitcoin yang ada di channelku. Kemudian bagi kamu yang pengen menggunakan exchange tertentu, boleh pakai kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!